Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Janata Lasmono, kampus Indralaya, kelas B Hukum Pemerintah Daerah dan Desa. Pada kali ini saya berposisi sebagai kontra pada debat kali ini dengan membahas tema pemilihan kepala daerah secara langsung. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mustafa Kemal Agustan, dengan nomor absen 79 sebagai pihak pro yang akan berdebat dengan tema pemilihan kepala daerah secara langsung. Oke, kepada Kemal dipersilakan untuk memulai debat dengan waktu 2 menit. Baiklah, saya akan mulai dengan materi yang sudah saya cari. Jadi pemilihan kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pilkada di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada langsung tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang bergaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh. Mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan, seperti kecurangan yang dilakukan oleh wakil rakyat dengan calon bupati, wali kota, atau gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi. Cukup. Oke, Kemal, waktunya masih tersisa 5 detik. Cukup. Saat ini akan giliran Saudara Pati dari pihak kontra yang akan menyampaikan materi debatnya. Silakan Saudara Pati dimulai. Baik, terima kasih pada Saudara Mustafa Kemal. Pada kali ini saya sebagai pihak kontra pada pemilihan langsung kepala daerah. Jika kita lihat secara demokrasi, merupakan pemahaman yang mendasar dan definisi yang digunakan secara luas, tidak saja didefinisikan sebagai pemerintah oleh rakyat, tetapi juga pemerintah untuk rakyat, yaitu pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Nah, pada realitanya, kita lihat konsentrasi dalam perebutan kekuasaan di tingkat lokal, yaitu kepala daerah yang didominasi oleh kasus konflik selama pelaksanaan pilkada secara langsung, merupakan fenomena yang miris dilihat, sehingga memilih seorang pemimpin demokrasi sesungguhnya menghendaki cara yang non-kekerasan. Hal itu apakah pilkada sejauh ini sudah berjalan dengan baik? Contohnya saja pada periode awal penyelenggaraan pilkada tahun 2005 sampai 2008, tampak sejumlah masalah yang terjadi menjelang dan saat pelaksanaan pilkada secara langsung. Nah, ini mengakibatkan bahwa pilkada secara langsung dilaksanakan di Indonesia terlihat miris sebagai tujuan berdemokrasi untuk memilih pemimpinnya. Nah, selain itu, potensi konflik semakin besar dengan menggerakkan mediasi pendukungnya. Nah, mungkin cukup. Waktu masih tersisa 10 detik, apakah ingin ditambah? Cukup, Saudara Kemal. Baiklah. Oke, kepada Saudara Kemal dilanjutkan untuk memaparkan debatnya pada sesi kedua dengan waktu 3 menit. Kepada Saudara Kemal dipersilakan. Maaf, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah saya siapkan. Jadi, pilkada langsung merupakan terobosan politik yang signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Karena itu, pilkada langsung merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi
serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Pada dasarnya, pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pendalaman demokrasi adalah suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktik demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal. Pilkada hendak menekankan pentingnya kekuasaan, kewenangan, resiprositas antara rakyat dan pemimpin serta pergantian kekuasaan. Dengan pilkada, maka tidak ada lagi kekuasaan yang terpusat dan tersentral di tangan segelintir orang, dan kekuasaan yang diperoleh memiliki legitimasi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan atau mengenai sirkulasi elit yang dilakukan secara periodik dan tertib. Ada 3 alasan mengapa pilkada secara langsung merupakan suatu solusi. Alasan secara yuridis sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat, di mana lembaga kekuasaan yang lain seperti legislatif, DPR, DPD dan DPRD juga termasuk eksekutif telah dipilih secara langsung oleh rakyat. Maka seharusnya pula kepala daerah yang sederajat dengan DPRD juga dipilih langsung oleh rakyat. Alasan politisnya adalah untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan berdasarkan dukungan mayoritas rakyat setempat, sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan demokrasi dan demokratisasi di daerah. Alasan secara empiris, mengapa kepala daerah harus dipilih secara langsung, tentunya tidak lain kecuali melihat implementasi selama ini yang cenderung meninggalkan prinsip-prinsip dan keadilan. Cukup. Oke, pada Saudara Kemal, waktu masih ada 30 detik, apakah ingin dilanjutkan? Oke, mungkin cukup. Ya, cukup. Baiklah, untuk Saudara Pati akan dilakukan sesi 3 menit kepada pihak kontra. Waktu akan dimulai apabila Anda mulai menyampaikan materi Anda. Silakan. Baik, terima kasih pada Saudara Kemal. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh, menurut saya sebagai kontra, menyebutkan bagaimana kekurangan-kekurangan dari pemilihan pilkada secara langsung. Nah, sesuai yang saya sebutkan yang di awal tadi, bahwa jika kita lihat kontestasi dalam perebutan kekuasaan tingkat lokal itu memiliki banyak konflik yang selama ini kita lihat. Nah, tadi salah satu contohnya itu pada tahun 2005 sampai 2008, yang mana di tahun itu adalah awal dari pemilihan kepala daerah secara langsung, yang itu terjadi di Kabupaten Kebumen. Nah, pada realitanya, terbukanya pemilihan kepala daerah secara langsung membuka atau memberi ruang konflik yang lebih besar. Konflik yang terjadi bukanlah konflik kecil, tetapi konflik besar, yang mana itu bersifat elit, namun lebih besar bersifat massa yang horizontal, yakni konflik antara massa pendukung. Potensi semakin besar dalam memobilisasi pendukungnya pasti memiliki mempunyai iming-iming uang untuk pendukungnya agar bisa memobilisasi paslon tersebut. Nah, maka dari itu kekurangan yang kedua dengan adanya pemberian uang kepada pendukung mobilisasi kepala daerah itu, maka kepala daerah tersebut memiliki modal yang besar untuk menjadi pasangan calon kepala daerah. Sesuai yang disebutkan juga oleh Kemendagri, mereka menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah itu mengeluarkan biaya minimal 25 miliar hingga 35 miliar. Bayangkan betapa banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh paslon sementara tidak ditutup oleh gaji selama mereka menjabat. Nah, hal ini menyebabkan bahwa terlibatnya kepala daerah dalam pusaran korupsi. Selain itu juga, kelemahan yang dapat dilihat dan ditimbulkan dari pemilihan secara langsung itu ialah membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Apalagi baru-baru ini pada masa pandemi COVID itu banyak sekali biaya yang dikeluarkan karena adanya kebutuhan tambahan seperti APD dan lain-lain. Cukup. Waktu masih tersisa beberapa detik, saya rasa dicukupkan. Baik, sesi selanjutnya pemaparan materi sekaligus instruksi Mustafa Kemal dan lawannya pihak kontra. Diberikan waktu 3 menit kepada Mustafa Kemal, dipersilakan. Waktu akan berjalan dari mulai berbicara. Baiklah, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan fungsi penting. Saya akan menyampaikan materi saya, yaitu fungsi penting pilkada langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Memang pilkada langsung itu mempunyai banyak kekurangan, tetapi ia juga mempunyai fungsi penting dalam pemerintahan daerah. Fungsi-fungsinya adalah yaitu memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama rakyat di daerah, sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. Melalui pilkada, diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program, serta kualitas dan integritas calon kepala daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang. Karena itu, pilkada sebagai bagian dari pemilu harus dilaksanakan secara demokratis, sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Pelanggaran dan kelemahan yang terdapat yang dapat menyesatkan atau membiaskan esensi demokrasi dalam pilkada itu dapat diperbaiki dan dicegah seiring berjalannya waktu. Mohon izin Saudara Mustafa Kemal untuk interupsi. Ya, izin diberikan. Oke, terima kasih. Baik, tadi Mustafa Kemal menyebutkan bahwa adanya fungsi-fungsi dalam pemilihan secara langsung. Ada beberapa poin tadi yang saya dengar. Nah, apakah fungsi-fungsi dari pemilihan secara langsung itu bisa terlaksana juga terhadap pemilihan secara tidak langsung, dan apakah itu semuanya bisa terlaksana atau hanya sebagian menurut Saudara Mustafa Kemal? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya dari instruksi Pati tadi, fungsi-fungsi tersebut ya memang sebagian ada yang bisa, sebagian ada yang tidak gitu loh. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita membandingkan lah gitu loh ya, itu kebanyakan tidak bisa. Karena pilkada secara tidak langsung itu kan tidak melibatkan rakyat, hanya wakilnya saja. Dan pilkada secara langsung itu yang melibatkan rakyat. Jadi mungkin bisa fungsinya itu berfungsi gitu loh, bisa diterapkan. Tetapi menurut saya kebanyakan fungsi itu tidak dapat diterapkan di pilkada tidak langsung. Oke, baik, terima kasih Saudara Mustafa Kemal. Baiklah, dalam sesi kali ini adalah berlangsung selama 3 menit. Yang ada sesi ini mengadakan sesi instruksi dari pihak pro kepada saudara Pati. Silakan menyampaikan materi, memaparkan. Waktu akan dimulai ketika saudara menyampaikan materi saudara. Silakan. Baik, terima kasih pada Saudara Mustafa Kemal. Saya akan melanjutkan materi tentang bahwasannya pilkada secara tidak langsung ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila. Mengapa? Karena demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan mufakat tanpa oposisi. Hal ini sudah dalam prinsip demokrasi Pancasila jelas sekali. Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, melindungi hak minoritas, adanya peran-peran kelompok kepentingan. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, selain itu, alasan saya menyebutkan bahwa demokrasi menyebutkan bahwa pemilihan tidak langsung tidak bertentangan berdemokrasi, bahwa adanya prinsip demokrasi pemilihan perwakilan. Maka dari itu, dengan adanya pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara tidak langsung, itu tidak mengurangi rasa prinsip demokrasi di Indonesia.
Izin untuk interupsi pihak kontra. Ya, silakan Mustafa Kemal. Jadi hal yang saya tangkap tadi kan bahwa demokrasi perwakilan itu tidak melanggar demokrasi sendiri ya, karena kan ada juga itu demokrasi perwakilan dan demokrasi secara langsung. Yang jadi pertanyaan saya itu, untuk demokrasi perwakilan ini apakah masih relevan untuk saat sekarang ini, dan juga apakah masih relevan untuk diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Mustafa Kemal. Menurut saya, dalam pemahaman yang telah saya baca, bahwa penerapan demokrasi perwakilan ini relevan dan sah-sah saja dalam pelaksanaannya di Indonesia. Nah, sebelum itu saya ingin melihat dari kekurangan dan kelebihan dari demokrasi perwakilan tersebut. Karena demokrasi perwakilan itu dalam pemilihannya berwujud pemilihan secara tidak langsung. Nah, sementara demokrasi murni itu berwujud sebagai pemilihan secara langsung. Nah, kalau misalnya berbicara tentang prinsip demokrasinya relevan, relevan saja. Tetapi kita harus mencari alasan bahwa selain prinsip demokrasinya, kita harus mempertimbangkannya kekurangan-kekurangannya terlebih dahulu. Karena menurut saya, kekurangan dari demokrasi murni atau dalam wujudnya pemilihan secara langsung di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik. Karena kita lihat pada sekarang pilkada secara langsung itu banyak memakan modal oleh pasangan calonnya, dan calonnya itu terjaring dalam korupsi. Nah, terus ada juga bahwa pemilihan secara langsung ini memakan biaya, karena kita lihat diikutkan seluruh rakyat Indonesia, karena banyak gitu. Jadi banyak memakan biaya 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 sampai triliunan dalam pilkada di Indonesia. Nah, yang satu lagi bahwa sebenarnya kalau saya lihat dalam pelaksanaannya demokrasi murni ini yang perwujudan dari pelaksanaan pilkada secara langsung, masyarakat sekarang ini banyak terlibat oleh politik uang. Jadi tidak tidak terlaksana secara prinsip pemilihan secara langsung tersebut, karena mereka tidak memilih berdasarkan hati nuraninya. Mereka lebih memilih kepada uang yang diberikan oleh pasangan calon tersebut. Mungkin segitu, Kemal. Baiklah, sesi ini saya akhiri. Sesi terakhir itu closing statement oleh pihak pro, yaitu Mustafa Kemal, dalam waktu 2 menit. Waktu akan berjalan dari Mustafa Kemal berbicara. Baiklah, terima kasih. Jadi closing statement saya itu bahwa saya tuh menguatkan saja ya. Pilkada langsung di Indonesia itu kan merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi yang sudah, yang kita tahu sendiri bahwa gerakan reformasi itu muncul karena ketidakinginan dikekang oleh pemerintah pusat, ya, pemerintah daerahnya itu. Perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinannya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Alasan pilkada secara langsung harus dilakukan secara yuridis yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang memang mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat. Politisnya adalah mendapatkan legitimasi kekuasaan berdasarkan dukungan mayoritas rakyat setempat sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan demokrasi dan demokratisasi di daerah. Secara empiris, kepala daerah harus dipilih secara langsung, tentu tidak lain melihat implementasi selama ini yang cenderung meninggalkan prinsip-prinsip dari hukum dan keadilan. Sekian. Baik, terima kasih. Waktu masih bersisa 20 detik lagi. Apakah ingin dilanjutkan? Cukup. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah, pada sesi kali ini adalah closing statement dari pihak kontra. Waktu yang akan diberikan adalah 2 menit. Dipersilakan kepada saudari
Saudara Pati menyampaikan closing statement-nya. Waktu akan dimulai saat saudara mulai berbicara. Silahkan. Kepada Mustafa Kemal, terima kasih. Pada closing statement ini saya ingin menguatkan bahwa pemilihan secara tidak langsung itu sekali lagi tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Karena pada prinsipnya pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil wali kota dapat dipilih secara demokratis. Tidak dikatakan di sana bahwa pemilihan dilaksanakan secara langsung. Nah, maka dari itu saya ingin menguatkan sekali lagi bahwa kita harus juga mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari dalam perwujudan demokratis tersebut, yaitu dari pemilihan tidak langsung dan pemilihan secara langsung. Nah, selain itu, dalam pelaksanaannya kita sebagai warga negara Indonesia juga harus melaksanakan implementasi dari prinsip tersebut. Jangan terpengaruh hal-hal yang negatif seperti politik uang, dan lain-lain. Mungkin sekian, Mustafa. Waktu masih sekitar 40 detik. Apakah dicukupkan atau ingin ditambahkan? Cukup, Saudara Kemal. Berakhir pula debat yang dilaksanakan antara pihak pro dan kontra dengan tema pemilihan kepala daerah secara langsung. Sesi debat ini saya akhiri.